Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita masih dalam kondisi yang sehat dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan memberikan penjelasan untuk materi mata kuliah pemasaran kita, melanjutkan dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya atau mungkin juga pernah disampaikan dan saya coba melengkapi begitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai consumer behavior atau perilaku konsumen, ya, consumer behavior. Oke, sebelumnya saya akan share untuk PowerPoint-nya terlebih dahulu. Oke. Semoga sudah terlihat ya. Bismillah. Nah, materi ini saya beri judul teori perilaku konsumen. Teman-teman semuanya, pemasaran tidak pernah lepas dari yang namanya bagaimana mengengage konsumen begitu ya. Bagaimana menarik perhatian konsumen. Bagaimana sebuah produk itu atraktif ya, attractive to consumer. Nah, semua teori dan konsep yang diajarkan pada mata kuliah pemasaran itu adalah memberikan wawasan konsep, teknik bagaimana kita sebagai produsen nantinya atau dalam hal ini pemasar begitu ya, itu dapat memberikan sales ya atau penjualan yang baik gitu. Artinya bahwa produk kita ini dapat diterima oleh masyarakat. Produk kita ini dapat dipasarkan dengan baik dan sukses. Nah, karena konsumen yang kita hadapi atau yang ada di masyarakat itu beraneka ragam, maka teori perilaku konsumen itu harus kita pelajari, gitu ya. Bagaimana sebenarnya struktur masyarakat kita, bagaimana habits atau kebiasaan masyarakat, bagaimana kesukaan atau metode berbelanja konsumen yang ada di Indonesia ataupun konsumen lain yang kita sasar gitu. Nah, dalam teori perilaku konsumen ini akan dipaparkan beberapa teorinya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi ini, saya akan share dulu sebuah video ya. Sebuah video yang saya pikir teman-teman mungkin pernah melihatnya ya. Kita coba ya. Ini adalah sebuah iklan Coca-Cola. Ya, Coca-Cola di Mesir. Ya, kita coba. Apakah ada suaranya?
Oke, itu salah satu iklan Coca-Cola tahun 2018. Kalau tidak salah di negara Mesir ya. Kalau tidak salah di negara Mesir. Ada satu lagi, coba kita lihat. Saya coba play dulu. Oke, mohon ditunggu. Ya, sebentar. Belum saya share screen ya, sepertinya. Tadi ada suara yang agak mengganggu. Oke, saya coba share screen dulu. Oh, tadi mungkin suaranya belum terlihat ya. Belum terlihat, belum terdengar ya. Semoga yang ini terdengar ya. Oke, kita coba. Inilah momen paling ditunggu. Momen berharga yang sangat berarti. Saatnya kita berkumpul lagi, rasakan momen bersama. Oke. Stop. Ya. Nah, tadi teman-teman ya, ada 2 iklan Coca-Cola dari 2 negara yang berbeda, namun mempunyai kesan yang sama. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya, semua iklan Coca-Cola, ya, itu mempunyai image atau citra yang tentang kebersamaan, gitu ya. Tentang kebersamaan, tentang friendships, tentang family, tentang event-event atau waktu-waktu tertentu, gitu ya. Kalau teman-teman mengamati, Coca-Cola itu mesti membuat iklan yang related dengan waktu-waktu yang spesial gitu ya, khususnya untuk di Indonesia itu seperti waktu Lebaran begitu ya, bulan puasa lah, bulan Ramadan, Lebaran, kemudian ada nuansa Natal, ada nuansa Tahun Baru, seperti itu. Nah, atau beberapa kesempatan yang lain, Coca-Cola juga membuat iklan mengenai Piala Dunia begitu ya, Olimpiade kalau dia mensponsori begitu. Nah, dari situ ya, Coca-Cola itu ingin memberikan sebuah message ya atau sebuah pesan kepada konsumennya bahwa ketika orang atau konsumen tersebut mengkonsumsi Coca-Cola, itu artinya dia dapat dapat dikonsumsi dengan bersama-sama atau kebersamaan itu muncul gitu ya, ada dengan adanya Coca-Cola. Atau bisa dibalik, ketika adanya kebersamaan atau momen-momen yang menyatukan antara keluarga, pertemanan begitu, itu disitulah hadir Coca-Cola gitu ya. Disitulah hadir Coca-Cola. Kalau teman-teman nanti pelajari ya, mungkin lihat di video YouTube yang lain atau mungkin membaca artikel tentang Coca-Cola gitu ya. Ini saya bukan berarti promosi ya, cuman ini memang sebuah bentuk pemasaran yang baik menurut saya untuk sebuah produk beverage gitu ya, minuman, karena dia mempunyai image yang tertanam gitu, tertanam di customer-nya. Seperti kalau teman-teman tahu, Coca-Cola itu pernah membuat produk yang sharing can gitu ya. Maksudnya kaleng yang dapat di-share. Jadi ketika keluar dari vending machine gitu, itu kalengnya itu isinya satu, tapi bisa dipotek gitu ya, bisa dipotek menjadi 2. Jadi ketika dia membeli satu, dia bisa memberikan kepada temannya. Jadi dipotek itu bisa. Nanti lihat aja di YouTube ya. Nah, di situ mensiratkan bahwa visi Coca-Cola adalah ingin menyatukan customer-nya, ingin menyatukan customer-nya dalam momen-momen yang berkesan begitu. Nah, dari situ kita bisa membaca bahwa Coca-Cola ini mempelajari perilaku konsumen ya. Dia mempelajari perilaku konsumen. Khususnya nih kalau kita relate kan kita dengan Indonesia ya. Kita tidak pernah hidup di negara lain gitu. Jadi kita nggak relate dengan budayanya. Kita coba ambil contoh di Indonesia aja gitu. Orang Indonesia itu kan sukanya kumpul-kumpul gitu ya. Orang Indonesia kan sukanya kumpul-kumpul.
Maka si Coca-Cola ini sebagai perusahaan, dia menangkap perilaku tersebut. Ya, dia menangkap perilaku tersebut. Oh, ternyata nih customer di Indonesia ini orangnya suka kumpul-kumpul, suka kebersamaan, momen-momen keluarga begitu. Akhirnya dibuatlah ya image produk yang memang itu cocok dengan customer Indonesia. Ya, awalnya di apa namanya di negara asalnya kan memang Amerika begitu ya. Itu memang banyak orang yang individualistik, ya, individualistik. Jadi tidak seperti di Indonesia begitu. Nah, si Coca-Cola ini kalau di negara lain punya misi yaitu ingin mempersatukan gitu ya, ingin membangun komunikasi antar manusia yang lebih apa ya, lebih bersahabat, lebih ramah begitu. Nah, dari situlah image itu muncul. Dia berhasil untuk membaca perilaku konsumen, menangkap peluang tersebut, hingga muncullah image bahwa Coca-Cola adalah minuman yang brand minuman yang dapat hadir ya dikonsumsi untuk momen-momen yang melibatkan kebersamaan dengan keluarga maupun sahabat. Itu contoh empiris ya, contoh atau bukti nyata. Nah, kita lihat untuk teorinya ya, kita masuk ke teori lagi. Oke, sudah muncul ya. Sebentar. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke teorinya ya. Nah, ini teman-teman pada slide selanjutnya saya menyajikan ada 4 ya. 4 jenis convenient place atau tempat yang nyaman begitu ya. Nah, kalau teman-teman disodori pilihan gitu ya, diberikan pilihan 4 jenis tempat tongkrongan ini ya, convenient place gitu kalau bahasa gaulnya ya tongkrongan gitu. Kalian mau pilih yang mana? Apakah mau nongkrong di McD? McD kan sekarang juga ada apa namanya deh restorannya yang memang ada yang terbuka ya. Jadi di halaman terbuka begitu. Di McD atau di Indomaret Point gitu ya. Biasanya mahasiswa nih banyak berkumpul di sini karena wifi-nya kencang, dekat makanan dan ada meja-meja gitu ya. Kemudian atau di angkringan gitu. Di angkringan lokal Jogja nih, kalau di daerah lain saya kurang tahu, tapi Jogja Solo angkringan itu merupakan sebuah budaya yang khas ketika orang semua berkumpul tanpa melihat status ya. Apa pekerjaanmu, keluargamu dari mana gitu ya, atau kamu asalnya dari mana, penghasilanmu berapa, itu semua melebur ketika orang sama-sama nongkrong di angkringan. Kalau di Solo namanya HE gitu ya. Atau mungkin di Starbucks ya, di Starbucks. Apa alasan orang itu nongkrong di Starbucks? Nah, kalau kalian pilih yang mana coba? Kalau kalian pilih yang mana? Mungkin bagi sebagian orang dia merasa nyaman ketika tidak ada gadget, misalkan ya. Tidak ada gadget di situ. Mungkin dia lebih nyaman berinteraksi dengan orang lain, maka dipilihlah angkringan. Ya kan? Nah, siapa saja sih sebenarnya orang-orang yang memilih angkringan itu sebagai tempat convenient place-nya atau tempat tongkrongannya? Nah, siapa saja sih sebenarnya dari latar belakang pekerjaannya seperti apa? Atau mungkin dari daerah mana bisa jadi? Ya, atau kebiasaan dari orang tersebut yang seperti apa? Nah, itu bisa dianalisis nantinya sebagai input data perilaku konsumen begitu. Terus kemudian siapa sih yang nongkrong di Indomaret Point? Oh, ternyata kebanyakan siswa sekolah maupun mahasiswa begitu. Karena apa? Oh, karena di situ mahasiswa itu butuh kabel ya, jelas sorry. Apa tuh charger point gitu ya, charger, kemudian colokan wifi, meja, makanan yang murah-murah gitu. Oh, cocok nih Indomaret ya, cocok nih. Nggak perlu ke Starbucks maybe ya. Mungkin Starbucks itu nggak cocok mungkin buat mahasiswa gitu. Mahasiswa zaman sekarang mungkin cocok kali ya, karena uang sakunya udah banyak-banyak.
Mungkin zaman saya Starbucks hanya orang-orang yang punya duit banyak, mahasiswa jelas bukan pasarnya. Tapi semakin ke sini sepertinya ada peningkatan uang saku mahasiswa sehingga Starbucks sepertinya sudah mulai banyak digemari oleh mahasiswa sebagai tempat tongkrongannya atau mungkin McD ya. Nah, kalau coba kalian pilih yang mana? Alasannya kenapa? Di antara 4 tersebut. Tulis di komen. Oke, teman-teman, adanya perilaku konsumen itu berawal dari teori kebutuhan ya. Teori kebutuhan. Teori kebutuhan itu muncul memang karena adanya kebutuhan itu sendiri ya. Adanya kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, oleh Maslow itu adalah seorang tokoh ya, tokoh di bidang sosial. Oleh Maslow itu dibuatlah sebuah piramida namanya piramida kebutuhan Maslow. Dari yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis ya, yang berkaitan dengan fisik manusia. Makan, minum, sandang, pangan, papan begitu ya, fisiologis. Kemudian apabila kebutuhan fisiologis itu sudah terpenuhi, seorang manusia itu pasti membutuhkan keamanan, rasa aman gitu ya. Rasa aman, keteraturan, stabilitas gitu. Nah, ini kan bisa dicapai dengan semisal pekerjaan yang layak, kemudian tempat tinggal yang layak. Tidak hanya sekedar tempat tinggal sebagai mandi dan tidur aja, tapi juga tempat tinggal yang bisa memberikan kenyamanan, keamanan, begitu. Nah, setelah itu kemudian di atasnya lagi manusia itu butuh kebutuhan sosial gitu ya, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu seperti itu, afeksi. Afeksi itu adalah pengakuan ya, affection. Pengakuan, kemudian hubungan antara pertemanan dan keluarga. Jadi dia mempunyai status sosial yang baik di masyarakat dan keluarganya. Nah, setelah itu kemudian manusia itu setelah semuanya terpenuhi ya, dari dasar rasa aman dan sosial itu terpenuhi, maka dia sudah mulai butuh adanya penghargaan ya, penghargaan, adanya pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi ya. Jadi dia akan selalu membangun image dirinya gitu. Nah, di akhir dia ketika semuanya sudah terpenuhi, maka manusia itu membutuhkan aktualisasi diri. Artinya adalah dia membutuhkan tempat untuk berkembang ya, mengembangkan diri, memenuhi ideologinya. Ideologi itu apa sih? Pemikiran ya, pemikiran. Jadi ya pemikirannya berdasarkan apa? Misalkan agama gitu ya. Dia bagaimana bisa menjalani hidupnya itu sesuai dengan agamanya tanpa adanya pemaksaan ataupun himpitan ya atau kecaman dari orang lain. Nah, itulah yang dinamakan aktualisasi diri. Termasuk mungkin orang-orang yang menyukai bidang politik ya. Biasanya orang-orang yang bergelut di bidang politik itu harusnya dari semua kebutuhan yang lain dia sudah terpenuhi. Artinya ketika dia memberikan pelayanan kepada masyarakat ya sebagai pejabat pemerintahan begitu, itu di situ dijadikan dia sebagai ajang pengembangan dirinya. Tidak ada lagi pemenuhan status di situ, tidak ada lagi rasa yang dia harus dihormati, dia harus dihargai. Apalagi mencari uang dari situ begitu ya. Karena itu namanya aktualisasi diri. Nah, dari situ teman-teman. Teman-teman di sini juga sedang punya aktualisasi diri juga saya pikir ya. Teman-teman punya hobi, ya mungkin punya hobi di suatu bidang misalkan otomotif misalkan. Kalian bidangnya nanti bekerja misalkan di bidang pangan, tapi kalian punya hobi di bidang otomotif. Nah, otomotif itu termasuk hobi untuk aktualisasi diri, ya. Nah, itu adalah piramida kebutuhan Maslow. Nah, lalu menurut McClellan, salah satu tokoh juga, itu menyatakan bahwa manusia itu mempunyai 3 macam kebutuhan. Kebutuhan untuk achievement atau penghargaan,
kebutuhan untuk berafiliasi atau bergabung terhadap suatu komunitas atau kelompok tertentu, dan kebutuhan untuk berkuasa atau kekuasaan, need of power. Nah, ini hampir sebenarnya itu di atas dari kebutuhan fisiologis ya. Nah, teman-teman, maka dari kebutuhan-kebutuhan tersebut itu melahirkan adanya perilaku ya. Kebutuhan itu akan nantinya membentuk kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang nanti akan berkembang menjadi perilaku. Artinya bahwa misalkan kalian sudah terbiasa dengan barang mewah misalkan ya, barang mewah gitu. Atau hidup dengan serba kecukupan, mungkin saja perilaku teman-teman ketika membeli kopi itu tidak lagi di Indomaret gitu, misalkan kopi yang instan di Indomaret atau mungkin malah angkringan, tapi mungkin kalian membutuhkan yang lebih dari itu, misalkan beli di Starbucks atau kafe-kafe lain yang menawarkan prestis gitu ya. Nah, itu adalah sebuah perilaku, Dek, sebuah perilaku. Ya, kebalikannya juga seperti itu begitu. Kalau misalkan kebutuhannya belum sampai pada status sosial, dia hanya masih bagaimana memenuhi kebutuhan fisiologisnya, ya ketika dia misalkan hanya ingin membeli es kopi aja ya, dia nggak perlu lah jauh-jauh ke mall cuma buat ke Starbucks. Dia karena belum sampai ke situ tingkat kebutuhannya, maka ya hanya misalkan dia mampir ke angkringan beli es kopi diplastikin gitu sudah terpenuhi kebutuhannya. Nah, itu teman-teman, maka dari berbagai macam kebutuhan itu perilaku konsumen pun akan berbeda-beda. Ya, akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Nah, saya jadi teringat sih, itulah mengapa nih, misalkan kenapa ada satu barang ya, satu jenis barang, misalkan apa kita sebut, oke sepatu lah ya, sepatu misalkan. Ada sneakers yang harganya hanya ratusan ribu begitu, dan ada sneakers yang harganya sampai ratusan, puluhan, bahkan ratusan juta. Nah, kenapa kedua hal yang sangat bertentangan itu tetap laku di pasaran begitu ya? Tetap laku, tetap ada konsumennya. Ya, karena tadi ada perilaku ya, ada perilaku konsumen. Orang-orang yang tidak membutuhkan gengsi ya, as long as sepatu itu bisa membuatnya nyaman dan sesuai dengan kebutuhannya, ya why not? Kenapa harus beli jutaan rupiah, bahkan kalau harga 200.000 aja sudah terpenuhi begitu. Dan sebaliknya ya, dan berbagai macam produk yang lain, seperti halnya kopi tadi. Nah, oke teman-teman, dari pengertian oleh Laudon dan Dell'Abita ya, perilaku konsumen itu adalah sebuah proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu ya, individual secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang dan jasa. Ya, sekali lagi pengambilan keputusan ini sifatnya individual. Jadi kita tidak boleh memberikan judgement bahwa ih kamu ngapain sih kok mau-maunya main atau nongkrong di angkringan gitu. Yang agak lebih gaul dikit dong gitu. Nah, kita sebagai manusia lain di luar si orang tersebut itu seharusnya tidak boleh melakukan hal tersebut. Karena pengambilan keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang maupun jasa itu merupakan hak prerogatif atau individual dari masing-masing manusia tersebut. Kemudian oleh Engel gitu ya, perilaku konsumen juga diartikan sebagai tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang dan jasa. Proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut. Ya. Nah, ini nanti beberapa pengertian bisa teman-teman baca. Ya. Nah, kesimpulannya, perilaku konsumen itu adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, perilaku konsumen ini karena ada pengaruh lingkungannya, Dek, itu akan mengalami
bisa jadi mengalami shifting atau perubahan. Yang semula misalkan nih lingkungan dia tinggal itu menengah ya, misalkan. Kemudian hal itu akan memberikan pengaruh pada barang-barang yang dikonsumsinya begitu. Tapi kalau misalkan lingkungan pertemanannya atau tempat tinggalnya itu berubah gitu ya, itu bisa jadi akan mempengaruhi perilaku dia dalam mengkonsumsi satu barang. Yang awalnya hanya tasnya yang beli di Beringharjo aja itu udah seneng gitu ya karena mendapatkan harga yang ekonomis juga bagus gitu. Tapi ketika ketika punya teman atau lingkungan lain yang mempunyai kebiasaan membeli tas yang branded begitu, ya mungkin dia akan terpengaruh gitu. Oh, saya punya uang, kenapa saya nggak beli tas yang branded juga sih gitu. Nah, itu akan mengalami shifting atau perubahan. Oke, model perilaku konsumen itu bisa dipengaruhi oleh produk, harga, tempat, promosi ya, seperti yang kemarin kita sempat bahas di strategi 4P ya, price, product, place, promotion. Kemudian bisa dipengaruhi juga oleh ekonomi, faktor ekonomi, teknologi, politik, dan budaya atau culture. Nah, kemudian karakteristik pembeli itu bisa berdasarkan budaya, sosial, personality, dan psikologiknya, gitu ya. Nah, dari situ kemudian ada proses pembelian barang, ya, proses pembelian barang. Orang ketika mau membeli barang pasti mencari atau berkenalan dulu dengan informasi atau persoalan kebutuhannya. Oh, saya mau misalkan apa ya, mau pergi ke sebuah pesta gitu ya. Persoalannya dia mau pergi ke sebuah pesta. Kemudian dia membutuhkan misalkan tadi baju misalkan ya, baju. Kemudian dia mencari informasi untuk ke pesta tersebut. Biasanya orang-orang menggunakan baju yang seperti apa sih gitu. Apakah kebaya atau mungkin berjas atau mungkin yang lain. Nah, kemudian dari situ mencari informasi, kemudian dia mempunyai tindakan evaluasi, ya, memberikan evaluasi atas alternatif yang tadi dicari gitu ya. Setelah itu keputusan evaluasi alternatif tadi dievaluasi, setelah itu timbullah keputusan membeli. Ya, yang dipilih adalah yang seperti ini. Nah, setelah itu berlaku setelah pembelian itu juga menjadi suatu hal yang perlu dicermati. Nah, keputusan dalam membeli suatu barang gitu ya, produk itu dipengaruhi oleh pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan dealer, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Nah, dalam perilaku konsumen itu pembeli atau customer itu mempunyai berbagai karakteristik ya, dipengaruhi oleh culture. Misalkan di sini di Amerika itu menonjol sifat atau nilai dari achievement dan sukses. Ya, aktivitas, humanitarisme, dan kecintaan lingkungan, dan seterusnya. Maka teman-teman, sebagai contoh ya, di Amerika tadi, kalau teman-teman perhatikan, ya, mobil-mobil yang merupakan keluaran pabrikan Amerika, itu biasanya dia bentuknya besar gitu ya, besar, four wheel drive, tinggi begitu, kokoh begitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di masyarakat Amerika itu customer-nya ya, konsumennya itu membutuhkan penghargaan. Jadi ketika dia menaiki mobil tersebut, itu dia mendapatkan feeling yang sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang diakui begitu. Jadi mobilnya mewah gitu ya, mobilnya mewah. Mungkin beda dengan di Indonesia. Di Indonesia, mobil-mobil yang laku di Indonesia adalah mobil-mobil yang lebih banyak family car ya. Karena di Indonesia tadi lebih suka berbondong-bondong. Mungkin ada temannya yang sakit, terus bareng-bareng, ayo sama tetangganya bareng-bareng. Nah, pakai mobil dia. Nah, kalau cuma mobil 2 pintu dan 2 seat kan nggak cocok gitu ya. Akhirnya ya belilah Innova yang bisa muat 8 orang begitu. Nah, itu beda ya, beda culture. Maka produsen pun memberikan alternatif yang berbeda di Amerika dan di Asia, khususnya mungkin Indonesia, Malaysia begitu.
Oke, itu untuk culture. Kemudian ada kelas sosial. Nah, kelas sosial ini bisa mewakili pendapatan atau pekerjaan, tempat dia tinggal, kemudian pendidikan. Nah, itu dapat mempengaruhi karakteristik pembeli juga. Kemudian bisa juga kelompok referensi, ya. Kelompok referensi ini eh, biasanya mempunyai pengaruh ya terhadap anggotanya. Jadi ada kelompok-kelompok. Kalau misalkan di Indonesia contohnya apa ya, kelompok referensi ya, misalkan klub motor lah ya, misalkan klub motor. Awalnya klub motor nih, tapi lama-lama berkembang nih jadi klub apa jadi klub yang lain gitu. Maksudnya di situ ada pembicaraan-pembicaraan mengenai barang lain selain motor misalkan. Nah, di situ akan ada trust ya, ada kepercayaan. Oh, kalau sesama anak klub gitu misalkan, dia kalau ngomong, oh ini knalpot yang bagus nih, merek ini gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu mahal banget, tapi ada juga sebenarnya yang lebih murah, tapi karena temannya ini sudah punya trust ya, sudah punya kepercayaan terhadap sesama anggotanya, dia belilah knalpot tersebut, misalkan seperti itu. Kemudian juga dipengaruhi oleh keluarga. Keluarga itu nanti mempengaruhi dalam hal agama, politik, kemudian kasih sayang, dan seterusnya. Atau mungkin nilai-nilai yang ditanamkan keluarga dari kecil ya, dari mulai leluhurnya begitu. Nah, secara personal, pola konsumsi seseorang itu dipengaruhi oleh gaya hidup, pekerjaan, dan usia. Nah, gaya hidup ini agak sedikit mengalami perubahan ya dari waktu ke waktu. Kalau dulu orang as long as produk misalkan makanan ya, makanan itu enak, itu ya hajar aja gitu, pasti laris. Tapi yang semakin ke sini gaya hidup orang untuk memakan itu lebih ke makanan sehat, ya, functional food, healthy food, vegan, vegetarian, dan seterusnya. Kemudian bisa berdasarkan pekerjaan, tergantung ya pekerjaannya, misalkan pekerjaan orang kantoran, pekerjaan sesama pengusaha, atau mungkin yang lain, dan usia. Nah, misalkan di sini ada kelompok yang mempunyai sumber daya yang tinggi. Misalkan di sini contohnya ada 4 ya, ada 4 penggolongan untuk orang yang mempunyai sumber daya yang tinggi. Yang pertama adalah kelompok orang yang actualizer, orang yang berhasil, teliti, dan bertanggung jawab. Fulfilled itu lebih ke orang dewasa, lebih mementingkan kepuasan, menyenangkan, dan reflektif. Achievers dan experiencers, ya. Kemudian ada kelompok dengan sumber daya yang rendah, ya. Misalkan ada di sini ada 4 juga, ada believers, thrivers, makers, dan strugglers. Nah, sumber daya yang tinggi dan sumber daya yang rendah itu dalam arti dia mempunyai kemampuan finansial ya, kemampuan finansial dan kemampuan untuk mencari sumber finansial tersebut. Ya, misalkan di sini strugglers nih. Strugglers ini ada orang-orang yang berjuang gitu ya, tanda kutip dia harus berjuang untuk hidupnya. Maka di situ didominasi oleh usia tua, pensiun, pasif, dan mempertimbangkan kekurangan atau keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Misal seperti itu. Nah, kemudian brand personality itu adalah konsep untuk konsep diri ya, konsep diri. Jadi ciri-ciri dari brand personality itu seperti sincerity, ya. Sincere itu jujur, dapat dipercaya. Kemudian excitement itu pemberani, punya daya juang, imajinatif, up to date gitu. Kemudian mempunyai kompetensi gitu ya, intelijen ya, cerdas, layak, berhasil. Kemudian ada juga sophistication. Sophisticate dari kata sophisticated ya, sophisticated itu rumit gitu. Artinya berarti sudah kelas atas itu, kelas kakap. Dan roughness atau keras itu. Untuk orang-orang yang masih dalam tahap struggling tadi ya. Nah, tadi ini sedikit dari awal tadi sudah dibahas ya, mengenai bagaimana seseorang proses membeli begitu sampai dengan akhirnya perilaku setelah pembelian begitu. Nah, yang tadi
faktor-faktor yang mempengaruhi kita dalam membeli suatu barang, ya, mengevaluasi alternatif, kemudian keinginan membeli itu nanti akan dipengaruhi oleh perilaku orang lain dan faktor yang tidak diantisipasi, akhirnya ketemu titik tengahnya, akhirnya mendapatkan keputusan pembelian. Kategori orang dalam proses pembelian, yaitu misalkan ada orang yang biasanya initiator, orang yang pertama menyarankan untuk melakukan pembelian. Biasanya nih misalkan produk-produk baru nih ya, produk-produk baru kan tidak banyak nih awalnya, misal orang itu kan takut untuk coba-coba misalkan ya. Misalkan apa ya contohnya ya, produk baru. Sepeda listrik mungkin ya, sepeda listrik mungkin. Mungkin di awal dulu sepeda listrik tidak banyak orang yang percaya begitu. Tapi ketika ada seorang inisiator ini membeli, kemudian dia merasakan manfaatnya dan akhirnya menyarankan orang lain untuk membeli hal yang sama, maka disitulah dia namanya inisiator. Ya. Kemudian ada juga influencer, orang yang memberi pandangan atau advice yang mempengaruhi. Nah, di sini influencer ini sudah mulai banyak ya, dan digunakan sebagai job juga di masa sekarang ini melalui YouTube, Instagram gitu ya. Jadi orang-orang yang mempunyai kesan baik di masyarakat atau mungkin fans-nya atau subscribers-nya, dia akan mudah mempengaruhi subscribers atau followers-nya. Sehingga brand-brand itu akan memberikan endorsement gitu kepada para influencer. Sehingga orang yang itu dia mampu mempengaruhi orang lain untuk membeli hal yang sama. Gitu ya. Kemudian bisa juga decider atau orang yang memutuskan. Biasanya decider ini adalah orang yang mempunyai power. Ya, seperti manager, director, atau supervisor gitu ya. Jadi orang yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan. Terus buyer, orang yang melakukan pembelian, dan user, itu orang yang memakai. Oke, kemudian di sini coba teman-teman baca, perilaku pembelian itu bisa berdasarkan behavior tadi ya, kebiasaan membeli dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, seperti teman-teman untuk perilaku customer, mungkin ada feedback dari kalian. Ini banyak sekali ya kalau misalkan mau diambil contoh ya, misalkan mau diambil contohnya itu akan cukup banyak. Nanti teman-teman bisa mengamati ya, sering-sering aja kalian window shopping gitu ya. Window shopping itu kan paling modal 2.000 ya untuk parkir gitu. Terus di situ kalian bisa lihatlah perilaku orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ya, misalkan dalam kalian mau ke mall gitu ya, ke mall misalkan di situ ada berbagai macam shop yang menjual barang-barang branded. Nah, coba dilihat di situ. Siapa aja orang-orang yang seperti apakah yang masuk ke toko-toko seperti itu? Ya. Atau mungkin barang-barang yang lain gitu. Mungkin restoran atau produk makanan yang lain gitu. Nah, coba kalian amati ya, coba kalian amati di sekitar kalian atau mungkin keluarga kalian dalam satu rumah itu, misal mengkonsumsi satu merek, apakah berbeda-beda? Satu barang ya, satu barang apakah berbeda-beda atau sama semua? Contohnya apa nih? Kalau misal sama-sama cewek nih, apakah satu pertemanan kalian tuh mempunyai lipstick yang dengan brand yang sama atau bedak yang dengan brand yang sama gitu? Atau mungkin dalam konsumsi mie instan bisa juga ya, mungkin ada preferensi tertentu yang kalian tim Indomie atau tim mie sedap misalkan kayak gitu. Itu bisa juga memberikan perilaku ya, perilaku konsumen. Atau mungkin yang aku bukan kelasnya Indomie nih, aku kelasnya bakmi mewah gitu. Bisa jadi ya teman-teman. Sekali lagi ilmu pemasaran ini adalah ilmu yang semi sosial ya, memang semi sosial, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau nantinya teman-teman itu nanti membuat atau menjadi seorang product makers gitu ya, membuat produk ya, wirausahawan, kalian harus bisa menangkap apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Apa yang sedang terjadi di dunia ini gitu ya. Trennya seperti apa sih gitu.
kenapa orang-orang berbondong-bondong membeli barang yang disampaikan oleh influencer yang dia follow, gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan apabila ada feedback, komen, pertanyaan, atau mungkin tambahan informasi, saya sangat terbuka. Saya juga belajar dari kalian juga. Informasi itu karena sekarang arusnya sangat deras dan sangat cepat, maka tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin saja kalian membaca lebih banyak daripada saya. Jadi, mohon saya diberi feedback, beri informasi yang lebih misalkan, atau dengan melalui pertanyaan atau komentar-komentar yang positif. Oke ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.